Oke, baik kita lanjutkan tentang pemodelan jembatan 3 dimensi dengan SAP 2000. Sekarang kita sudah di dalam interface atau tampilan dari SAP 2000 versi 22. Jadi di sini ada beberapa pilihan menu bar. Nanti akan saya jelaskan sambil jalan gitu ya, sambil jalan di tutorial ini. Jadi yang harus pertama kali kita buat adalah untuk memodelkan suatu struktur di SAP 2000 ada berbagai macam cara. Sekarang kita buka file baru, new model. Kemudian kita pilih satuannya. Di sini saya mau menggunakan kilogram meter dulu. Kemudian default material kita mengacu pada United States. Nanti bisa kita rubah kembali. Kemudian ini informasi bisa diisi seperti projectnya, misalnya project company name-nya apa, misalnya teknik sipil TN, kemudian client name-nya yang punya proyek, project name-nya mungkin saya tulis jembatan bentang 25 meter, number projectnya, model name, dan lain-lain bisa teman-teman isi semuanya. Kemudian di sini ada berbagai macam cara. Kita bisa menggunakan 3D truss, kita bisa menggunakan 2 dimensi truss, 2 dimensi frame, 3 dimensi frame, dan lain-lain. Tapi mungkin di kasus ini saya mau menggunakan grid. Jadi kalau kita menggunakan grid, ini kita lebih fleksibel. Kalau kita sudah paham dengan tata cara penggunaan grid, nanti kita akan fleksibel memodelkan struktur apapun itu. Sedangkan kalau 2 dimensi, 3 dimensi, dan untuk truss dan frame, nanti kita lebih kaku gitu ya template-nya. Oke, kita menggunakan grid only. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah sumbu global dan sumbu lokal. Mungkin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada sumbu lokal dan sumbu global. Yang terpampang di layar ini adalah sumbu global, ya. Koordinat sistem name-nya adalah sumbu global. Ada arah X, itu arah horizontal, arah Y adalah horizontal ke belakang, dan Z adalah vertikal. Jadi dipahami itu. Number of grid lines adalah berapa banyak grid line-nya, atau ada berapa banyak garis grid. Kita lihat. Oke. Pemodelan kita untuk garis ini arah sumbu X. Sumbu X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kita kembali ke sub. Arah X-nya ada 6. Arah Y itu ada, kita menyesuaikan dengan gelagar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, kita isi 7. Kemudian Z direction itu sumbu Z. Itu ada berapa? Kita cuma butuh 1 dan 2. Jadi ada 2. Oke, kita isi 2. Kemudian grid spacing. Untuk arah X, kebetulan jarak spacingnya adalah 5. Sedangkan untuk arah Y, itu kan tadi ada yang 1 meter, 1,75, 1,75 sebanyak 4 kali, terus kemudian baru 1 meter lagi. Sehingga kan nilainya tidak sama. Sementara ini kita isi saja dulu semuanya 1,75. Nanti kita bisa rubah. Kemudian untuk arah Z adalah jarak antar grid di sumbu Z. Berarti kita isi 5 meter atau 5. Kita oke. Oh ya, mungkin saya jelaskan dulu untuk Cartesian dan cylindrical. Cartesian itu adalah sumbu X, Y, Z. Sedangkan kalau cylindrical ini biasanya dikhususkan untuk pemodelan grid yang bulat, gitu ya. Yang bulat atau silinder itu menggunakan cylindrical. Tapi kita tidak menggunakan itu saat ini. Maka akan terbentuk sumbu seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah sumbu X ke arah horizontal, kemudian sumbu Y ke arah belakang gitu ya. Sedangkan arah Z itu adalah vertikalnya di sini ke atas. Nah, kita pastikan dulu data yang kita masukkan sudah sesuai, gridnya sudah sesuai. Jadi ini 5, ini 5, ini 5 gitu ya.
ini 5. Di kanan bawah sini tertera sumbu koordinatnya atau koordinat sumbunya. Oke, sekarang kita tinggal men-setting jarak dari poin 1 sampai 2 itu kan tadi 1 meter. 2 dan 3 itu 1,75. Sehingga cara mengeditnya, klik kanan, edit grid data, kita modify. Yang mau kita rubah yang arah Y saja. Sehingga ini kita ganti ke spacing. Ini kita ganti 1. Jadi jarak 1 ke 2 adalah 1. 2 ke 3 adalah 1,75, 3 ke 4 1,75 dan seterusnya. Sedangkan garis 6 ke 7 itu adalah 1 meter. Setelah itu kita oke saja. Maka dia akan terbentuk seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sub 2000 ini adalah ada menu bar yang tersedia di atas, kemudian ada tool-tool yang di bawahnya dan di samping. Tool ini kita bisa tambahkan. Nah, ini kita bisa tambahkan ya tool-toolnya. Tapi secara default ini sudah cukup mumpuni gitu ya, sudah cukup kita pakai itu saja gitu maksudnya. Jadi tidak perlu kita tambahkan lagi toolnya sehingga tampilan interface-nya lebih simple dan tidak terlalu penuh gitu ya. Nah, di menu bar yang perlu kita perhatikan adalah workflow-nya. Jadi kalau saya menyebutkan workflow atau alir kerjanya kita mau kemana gitu ya. Nah, kalau di sub ini workflow-nya adalah kiri ke kanan. Jadi kita mulai dari file, edit, view, dan seterusnya. Kemudian untuk tiap barnya, workflow-nya adalah atas ke bawah. Jadi kita settingnya kurang lebih dari atas ke bawah. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah kita mau mulai dari mana dulu. Kalau file tadi kita sudah, edit nanti bisa sambil jalan kita butuhkan lagi. View adalah tampilannya. Nah, view ini tampilannya bisa kita tambah. Ini kan ada 2 view. 1, 2. Kalau kita mau tambah, kita tinggal klik window list, add new window. Nah, otomatis nanti dia akan muncul ini. Ada 3 gitu ya. Jadi mau view yang seperti apa. Ini kita bisa ganti. Tapi kalau tidak perlu, kita tinggal close saja. Oke, cukup 2 saja. Jadi yang satu mungkin arah dari atas, view dari atas. Jadi sumbu X, Y, dan Y. Kemudian kalau yang ini adalah sumbu 3 dimensi. X, Y, Z-nya kelihatan. X, Y, Z-nya kelihatan. Oke, kita mulai dari workflow define dulu, terlebih dahulu. Kita pilih material. Jadi kita setting dulu material yang mau kita gunakan. Nah, di sini secara default itu ditampilkan 4000 PSI dan A992 FY50. Apa maksudnya? Kalau 4000 PSI ini untuk material beton, sedangkan A992 FY50 ini adalah untuk material baja. Kita menggunakan yang material baja. Kita tinggal pakai secara default, terus kemudian kita modify. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya saya mau menambahkan material baru, kita bisa pakai add copy of material. Jadi add copy of material ini kita menambahkan material baru berdasarkan pengkopian dari material yang kita klik. Jadi kalau kita kliknya di sini, saya klik ini berarti kita membuat material beton yang baru, gitu ya. Tapi sekarang kita mau menggunakan baja yang ini. Bagaimana kalau material barunya selain beton dan kayu, kita bisa menggunakan add new material. Jadi nanti di sini ada banyak region itu adalah asal peraturannya dari mana mau kita gunakan. Mungkin paling dekat kita menggunakan peraturan dari United States, gitu ya. Atau bisa juga kita pakai user. Jadi datanya kita isi sendiri. Tipe materialnya apa? Ada steel, ada concrete, ada aluminium, ada cold foam, ada rebar, ada tendon. Steel untuk baja, concrete untuk beton, aluminium untuk aluminium gitu ya. Kemudian cold foam itu adalah baja canai dingin, kemudian ada rebar untuk tulangan, dan tendon untuk beton prategang. Sekarang kita menggunakan yang steel. Atau saya bisa modify dari sini. Kemudian ini kita bisa ganti. Tadi karena saya mau menggunakan BJ37, makanya saya ketik BJ37. Material grade-nya BJ37. Nah, kemudian weight per unit volume adalah berat satuan dari baja. Itu kalau menurut SNI kita 7850. Sebenarnya kalau dari SCI atau LRFD gitu ya, dia 7849. Itu adalah pembulatan di kita menggunakan 7850.
Kemudian satuannya kita ganti menjadi Newton mili. Untuk modulus elastisitas kita menggunakan 200.000. Poisson rasionya 0,3, kemudian shear modulus otomatis dihitungkan. Nah, kemudian FY dan FU-nya kita sesuaikan dari tabel baja, tabel mutu baja. Ya, jadi kalau BJ37 ininya 240, putusnya 370. Kita ganti di sini 240, di sini 370, di sini 240 dikali 1,1, 370 kali 1,1. Oke, kalau kita berbicara expected yang di kolom 2 bawah ini adalah nilai yang kemungkinan ekspektasi kita terhadap material. Kalau materialnya itu baja biasanya dan sudah pasti kalau mutunya 240, di pabrikan bisa saja lebih besar dari 240. Jarang sekali terjadi degradasi kekuatan atau degradasi tegangan gitu ya pada baja. Karena baja itu dibuat dengan fabrikasi yang cukup teliti. Kita oke dulu. Yang beton, karena kita tidak menggunakan beton, mungkin kita hapus dulu. Kita oke. Nah, workflow-nya dari atas ke bawah, sehingga sekarang kita bagian untuk menyeting section properties. Kita menggunakan frame section. Kita add new property. Oke, jadi kita menambahkan batang atau profil gitu ya untuk struktur kita. Jadi pertama kita akan menggunakan WF atau I atau white flanks gitu ya. Ini. Kemudian kita pilih atau kita isi untuk pertama gelagar melintang, kita coba-coba menggunakan WF 400 200 813. Ini sesuai yang sudah saya siapkan. Ini masih trial and error ya, jadi nanti akan kita cek kembali. Akan kita cek apakah sudah aman atau tidak. Kita pertama menggunakan 400 200 813. Terus kemudian sehingga di sini untuk memudahkan kita pengisian, karena 400 itu dalam mili, jadi kita oke dulu. Kita ganti satuannya menjadi Newton mili. Kemudian di sini kita ganti side height-nya 400, top flank width-nya atau lebar flank. Lebar sayapnya adalah 200, kemudian ketebalan flank-nya adalah 13, ketebalan badannya adalah 8, kemudian width atasnya adalah 200, ketebalan flange bawah adalah 13 juga. Ya, ini teman-teman bisa cek di SNI Baja atau SNI Baja Profil, atau kalau misalnya tidak tersedia bisa cek juga di supplier Baja, gitu ya. Oke, kemudian kita add new lagi, kita pilih WF lagi untuk gelagar memanjang, itu saya gunakan 300 150 6,59 WF 300 150 6,59, sehingga outside height-nya 300, top flank-nya 150, ininya adalah 9, ini adalah 6,5, ini 150, dan ini adalah 9. Kita oke. Nah, gelagar melintang dan memanjang sudah, sekarang kita tinggal pilih gelagar induk. Saya gunakan 400 1321. Biasanya gelagar induk kita harus desain lebih kuat gitu, lebih besar gitu ya. 400 dan kita menggunakan H-beam sebenarnya ini. H 400 1321. Kita isi 400 top flank thickness atau ketebalan flanks-nya adalah 21, web-nya adalah 13, ini 400,
dan yang ini adalah S1. Oke, setelah itu kita oke. Kemudian kita tambahkan siku, baju siku. Nah, baju siku bisa menggunakan T atau angel. Di sini saya menggunakan angel saja. Nanti akan kita cek. Kita menggunakan angel 125. Kemudian untuk ketebalannya tadi 9 mili. 9 mili. Sehingga ini 125, 9, ini 9. Karena kalau baja siku ketebalan badan dan sayap ini sama gitu ya. Oke. Nah, setelah kita workflow-nya sudah mengisi frame section, sebenarnya kita bisa mengisi area section untuk plat lantai gitu ya. Tapi karena di contoh ini kita tidak menggunakan plat lantai atau tidak kita masukkan plat lantai dalam analisa. Nah, kemudian workflow-nya tadi saya sampaikan dari atas ke bawah. Di sini ada soil profiles, foundation properties, foundation assembly, tapi kita tidak menganalisa fondasi, sehingga ini kita abaikan. Massa source, mass source untuk massa bangunan, sumber massa bangunan, itu kita skip juga karena kita tidak menghitung gempa di analisa ini. Coordinate system grid, join constraint, join pattern kita skip juga. Groups, nah ini groups nanti kita bisa pilih setelah kita sudah memodelkan gitu ya. Nah, sementara workflow ke bawah ini kita skip dulu, kita langsung ke pemodelan. Pemodelan, karena ini struktur rangka, jadi kita menggunakan draw frame or cable. Nah, di sini muncul beberapa pilihan. Line object type-nya, ada strike frame untuk batang yang lurus, ada curve frame untuk batang yang membentuk kurva, kemudian ada cable untuk biasanya untuk jembatan gantung gitu ya. Kemudian ada tendon untuk pemodelan beton protekan, tapi kita menggunakan strike frame. Sectionnya adalah penampang yang mau kita gunakan. Saya mau menggambar batang atau gelagar induk dulu, batang gelagar induk, sehingga saya memilih yang H400-400. Momen rilisnya, nah ini harus teman-teman perhatikan. Momen rilis ketika kita pilih pin, ini dia berperilaku seperti sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tumpuan gitu ya, tumpuan sendi. Tapi kalau kita lihat secara spesifik, di sendi adalah dia tidak memiliki momen, sehingga itu sangat cocok kita gunakan pada saat memodelkan rangka, karena di rangka di setting sehingga dia tidak ada momen, sigma momennya sama dengan 0. Kemudian continuous adalah menerus, berarti dia ada momennya. Nah, yang kita gunakan adalah yang pin. Hal yang paling pertama kita lakukan adalah kita ganti dulu view-nya. Yang sebelah kiri ini menggunakan view YZ, XZ, maaf. XZ. Kita pilih XZ. Oke. Kemudian kita gambarkan lagi. Nah, harusnya tadi yang kita modelkan di sini ada asnya ya. Jadi saya akan menambahkan asnya lagi. A aksen, B aksen, C aksen, atau nilai tengahnya ya. Sehingga kita edit grid data, modify, kita pilih spacing. Ini kita add, gitu ya. Kita add dulu. Berarti ini jaraknya adalah 2500. Kita copy ke bawah. 5 meter, 10 meter, 16 meter, 10, 5, 10, 15, 20, 25 gitu ya. Kita oke dulu. Oke,
Jadi kita memilih ini, kita menggunakan tadi ini pin, kemudian kita tarik garis, klik kiri, tarik ke atas, gitu ya, dan kita turunkan ke bawah. Oke, ini menjadi satu, bisa dilihat di sebelah kanan. Kita tarik lagi ke sini, membentuk parent truss yang sudah kita desain modelnya tadi di kerangka yang di PowerPoint tadi. Kemudian kita hubungkan garis atas, oke, dan yang bawah kita hubungkan. Terus kita gini, select sheet mode. Nah, kemudian setelah itu kita copy ke arah sana, ke arah sumbu Y, sehingga kita tidak perlu memodelkan lagi di sebelah sini. Caranya adalah kita select objeknya, kita pilih edit, kita pilih replicate, gitu ya. Kemudian mau kita kopikan ke arah mana? Kita mau kopikan ke arah Y, sehingga kita pilih pick to point on models, kita klik ujung sumbunya sini ya, yang mau kita copy, kita tarik ke sana. Oke, berarti panjang yang kita copy ke sana adalah 9 meter. Setelah itu kita apply. Oke, itu cara mengcopy dengan cepat, gitu ya. Setelah itu kita oke. Nah, sekarang yang perlu kita modelkan adalah gelagar melintang. Gelagar melintang kita bisa pilih menggunakan 400-200. Ini tetap pin. Kita klik, kita hubungkan. Gelagar melintang adalah gelagar induk pada lantai gitu ya, sehingga asumsinya adalah dia harus terhubung dari rangka yang kiri dan yang kanan, tidak boleh terputus. Ya, nanti yang sudah memperoleh mata kuliah jembatan harusnya sudah tahu itu. Oke, kita hubungkan semua titiknya. Kemudian hal selanjutnya adalah kita menghubungkan gelagar atas. Cara menghubungkan atas sama, cuman kita pilih batang yang lebih kecil karena gaya yang diterima juga harusnya lebih kecil. Klik kiri, klik kanan, klik kiri, klik kiri. Setelah sudah selesai, klik kanan biar terputus, klik kiri, klik kanan. Oke. Nah, kemudian sekarang kita buat gelagar melintangnya. Berarti kita ganti penglihatan kita atau view kita ke sumbu XY. Oke. Ini dia birunya ada di atas. Gitu ya. Sorry, ini tadi mungkin ada sedikit keliru. Kita tunggu dulu. Oh ya, ini tadi salah pemodelan, salah menarik garis gitu ya. Harusnya ini tadi ke sini. Oke, sip. Setelah itu kita turun karena ini birunya ada di atas. Teman-teman bisa perhatikan biru di sebelah kanan itu ada di paling atas rangka. Kita butuh yang di bawahnya. Oke, setelah itu kita menggambar gelagar melintang. Nah, untuk gelagar memanjang. Untuk gelagar memanjang, dia bukan bagian dari rangka, sehingga kita perlu memunculkan momennya. Kita ganti continuous, sectionnya kita ganti 350. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Bisa teman-teman ulangi sampai ke bawah. Atau mungkin di sini saya copy paste saja. Ctrl R, kemudian kita pick to points, kita kopikan ke sini, berarti dia akan turun ke bawah sebanyak minus 1750. Sekarang berapa banyak yang mau kita copy? Ini ada 1, 2, 3, dan 4, sehingga kita langsung kita isi 4. Oke, maka sudah terbentuk struktur gelagar memanjang.
Terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberi ikatan angin pada struktur atas. Caranya adalah kita naik satu view, move up in list. Nah, dia sudah tampil di sini. Kita akan membuat ikatan angin, maka kita pilih draft and table. Kita menggunakan profil siku, main release-nya kita pilih pin. Kemudian kita hubungkan dari ujung ke ujung. Klik kiri, klik kanan. Klik kiri, klik kiri, klik kanan. Klik kiri, klik kiri, klik kanan. Klik kiri, klik kiri, klik kanan. Atau bisa juga kita bikin seperti ini biar lebih cepat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini kan ada sambungan, sehingga tidak mungkin satu batang akan menerus dari ujung ke ujung sana. Sehingga kita perlu membagi garis ini. Caranya membagi adalah kita select semua garis ini. Kita pergi ke edit, kita pergi ke edit lines. Jadi kita lines itu adalah frame-nya tadi atau kabelnya itu tadi. Kemudian kita pilih divide frame atau kita membagi frame-nya atau garisnya. Membaginya berdasarkan apa? Di sini ada divide into specific number. Jadi misalnya ada satu batang mau kita bagi 5, kita bagi seperti ini. Tapi kalau kondisi seperti ini, lebih tepatnya kita menggunakan yang ini. Break at intersection with selected joints, strike frame, area edge, dan solid edge. Artinya apa? Kita membagi garis berdasarkan perpotongan antara join, antara batang yang lurus gitu ya, dan juga plat. Jadi kita pilih yang ini, terus kita apply. Maka otomatis si batang sudah akan terputus satu-satu ini ya. Nah, di video kali ini kita membatasi di pemodelan dan juga memberi tumpuan. Cara pemberian tumpuan adalah kita bisa select dulu tumpuannya. Kalau jembatan seperti ini sudah pasti tumpuannya bisa menggunakan sendi roll gitu ya. Kita pergi ke side join, kita pilih assign, kita pilih join, kita pilih restrain. Restrain ini ada berbagai macam bentuk. Kita pilih jepit. Kalau jepit adalah dia dikunci arah translasi atau perpindahan 1, 2, dan 3 X, Y, Z, dan dikunci juga rotasi arah 1, 2, 3. Tapi kalau sendi, arah perpindahannya dikunci tapi rotasinya tidak dikunci atau bisa memutar. Sedangkan kalau roll yang dikunci cuman arah 3 atau arah vertikal. Nah, untuk tumpuan yang kiri kita menggunakan sendi. Terus kita apply. Oke, dia sudah muncul tumpuan sendi. Nah, kemudian bagaimana dengan tumpuan yang di kanan? Kita pilih tumpuannya. Kemudian kita pilih tumpuan roll. Karena pada dasarnya untuk struktur baja, rangka khususnya, kita harus memasang sendi dan roll. Karena ada efek rangkap dan susutnya atau pergerakan dari baja, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita apply. Kemudian kita oke. Maka terbentuklah struktur 3 dimensi jembatan rangka yang sudah kita modelkan dari awal tadi, seperti ini. Tentunya sangat mudah ya dengan panduan ini. Nah, kemudian nanti ini model yang sederhana. Jadi teman-teman bisa mengeksplor lagi atau memberikan tambahan-tambahan lagi. Misalnya mau diberi ikatan angin di bawah, itu boleh. Tapi disesuaikan dengan pembebanannya. Jadi kalau bebannya kecil ya tidak perlu kita pasangkan ikatan angin yang banyak gitu ya. Sehingga bisa mengurangi cost dari pekerjaan jembatan ini. Itu ya, mungkin saya mau tunjukkan bagaimana kalau saya mau memunculkan ini kan garis as saja ya. Bagaimana kalau ingin extrude-nya, kita bisa pilih extrude, maka dia tampilannya lebih tebal seperti ini, seperti itu ya. Jadi dia akan lebih tebal atau sesuai dengan profilnya. Jadi kalau WF-nya seperti ini, kalau ikatan angin lebih kecil. Oke, itu tutorial pada video ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya.